Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Febrina Art, spesialis mata dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mata seiring dengan peringatan Hari Kesehatan Mata Sedunia atau World Sight Day tahun 2021 dengan tema Love Your Eyes. Tema tahun ini mengenai Love Your Eyes yang menitikberatkan kepada pentingnya kita mengecek tentang kesehatan mata kita. Terkait dengan masalah kelainan refraksi, di sini kita sudah dapat melakukan pemeriksaannya. Beberapa pertanyaan yang lagi sering ditanyakan oleh masyarakat antara lain koreksi refraksi dengan menggunakan soft lens. Jadi selain kacamata, terdapat beberapa moda atau terapi yang bisa digunakan antara lain penggunaan lensa kontak. Soft lens itu harus dibersihkan dan digunakan sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrikannya. Penggunaan soft lens sebenarnya tergantung dengan kemampuan pasien untuk merawat matanya dan merawat soft lens itu sendiri. Amankah soft lens dipakai setiap hari? Ya tergantung. Kalau misalnya memang penggunaannya itu untuk daily wear, biasanya dia akan aman selama mata pasien itu tidak mengalami penyakit yang lain. Jadi artinya tidak ada infeksinya, tidak ada mata keringnya, kemudian pasien juga dapat menjaga higienitasnya. Jadi selama penggunaannya itu secara tepat dan benar, itu aman-aman saja. Jadi memang ada beberapa tipe soft lens yang bisa dipakai setiap hari atau daily wear, jadi harus diganti setiap hari kita penggunaan, ataupun dengan rentang waktu berkala. Misalnya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Jadi memang kita harus ikutin penggunaannya sesuai dengan pabriknya itu. Kemudian yang tidak kalah penting, yang nomor 1 adalah higienitas. Jadi pasien harus bisa menjaga kebersihan matanya dan pencucian soft lensnya tersebut. Untuk penggunaan soft lens, untuk durasinya itu tergantung dari jenis soft lensnya. Hanya saja biasanya itu sekitar 6-8 jam. Atau kadang-kadang ada yang teknologinya lebih canggih, itu bisa lebih dari jam tersebut. Fungsi soft lens sebenarnya sama seperti kacamata, yaitu mengkoreksi gangguan refraksi yang terjadi. Jadi apabila pasien mempunyai minus atau kita sering disebut matanya tuh miopia ya. Kemudian ada juga yang untuk astigmat maupun yang presbiopia dan sebagainya. Jadi penggunaan soft lens itu menggantikan penggunaan kacamata. Untuk keamanan sebenarnya kita lebih merekomendasikan berdasarkan kebutuhan pasien juga. Kalau misalnya hanya sehari-hari, itu bisa saja pakai kacamata biasa sebenarnya, karena kacamata itu bisa mengkoreksi kelainan refraksinya sampai yang besar. Kemudian kalau yang soft lens kadang-kadang terbatas dari ukurannya dari pabrikannya tersebut gitu. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kayak atlet itu kesulitan untuk bergerak, ya kadang-kadang boleh juga sih pakai soft lens gitu. Dan tergantung saja dengan kemampuan matanya sendiri. Kalau misalnya memang matanya ada disertai mata kering, sebaiknya tidak pakai soft lens. Tapi boleh juga misalnya kita mau melakukan preventif gitu, jadi ditambahin sama lubrikan di tetesan matanya. Efek samping penggunaan soft lens yang paling sering terjadi adalah infeksi pada kornea matanya ya, atau namanya keratitis. Karena soft lens itu sendiri diletakkan langsung ke depan kornea. Jadi pada penggunaan yang salah atau misalnya matanya kotor, terkena debu dan lain-lain, itu kadang-kadang menyebabkan infeksi yang namanya keratitis.
Keratitis itu sendiri gejalanya antara lain matanya merah, kemudian sering berair-air, keluar air yang dari matanya itu, kemudian ada silau, kemudian matanya menjadi lebih kabur dari sebelumnya. Nah, itu menandakan memang ada infeksinya. Jadi kalau misalnya sobat sehat ada mengalami seperti itu, segera saja periksakan ke dokter mata. Soft lens mengakibatkan kebutaan sebenarnya tidak secara langsung, tapi menjadi komplikasi dari infeksi yang terjadi. Yang tadi kita sudah bahas sedikit mengenai keratitis. Keratitis itu awalnya infeksinya hanya di luar saja, jadi hanya di bagian kornea terluar. Tapi apabila lukanya tidak sembuh atau misalnya saat perawatan luka juga salah, lama-lama dia bisa menjadi semakin dalam lapisan yang terkena. Jadi kalau sudah makin dalam tuh bisa namanya ulkus kornea. Nah, ulkus kornea ini sebenarnya yang membahayakan. Jadi karena lapisan yang terkena itu dalam, ketika dia sembuh dia menjadi sikatrik. Jadi kornea yang harusnya bening itu tidak kembali lagi menjadi jernih, tapi meninggalkan jaringan parut luka di kornea, sehingga pada akhirnya nanti tidak bisa melihat dengan sempurna lagi jadi matanya. Kemudian apabila ulkus kornea ini juga menyebabkan komplikasi lebih lanjut, bisa yang paling fatal namanya endoftalmitis. Jadi infeksi itu menyebar sampai ke dalam jaringan bola mata. Jadi bisa aja nanti ada nanah di dalam bola matanya. Nah, sebenarnya itu yang bisa menyebabkan kebutaan. Di RSUD Siti Fatimah sudah memiliki beberapa alat untuk mendiagnosis dan melakukan pemeriksaan mata untuk check up berkala. Seperti diantaranya kita punya di polimata ada alat slit lamp untuk memeriksa bagian segmen anterior, kemudian ada alat funduskopi untuk memeriksa bagian segmen posterior maupun retina, seperti retina, saraf mata, dan sebagainya. Kemudian untuk cek kacamata kita pun bisa melakukan di sini. Kemudian pemeriksaan tekanan bola mata untuk mendeteksi apakah ada glaukoma atau tidak, dan sebagainya. Untuk menjaga kesehatan mata sebenarnya ada beberapa tipsnya. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan mata kita. Jadi memang higienitasnya terjaga ya, tidak boleh sering memegang mata, tidak boleh mengucek-ucek mata gitu. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan obat secara sembarangan. Jadi kalau misalnya memang ada iritasi pada mata, kadang-kadang kan matanya tidak enak, terasa pedih atau merah, itu jangan sembarangan kasih obat yang dijual bebas. Kalau sekedar artificial tears atau air mata buatan itu boleh, tapi kalau obat lain yang sudah mengandung antibiotik atau anti radang, itu harus benar-benar di bawah pengawasan dokter. Kemudian di masa pandemi ini yang sering terjadi, mulai banyak pasien mengalami keluhan computer vision syndrome karena penggunaan layar komputer berlebih atau gadget ya, karena kebutuhan kerja dan sekolah. Nah, itu paling penting kita menjaganya dengan melakukan namanya rule of 20. Jadi dalam setiap 20 menit penggunaan layar, itu kita beristirahat selama 20 detik untuk melihat ke arah 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi tidak boleh diforsir untuk penggunaan fungsi matanya. Pesan saya yang terakhir, karena kita sekarang masih berada pada masa pandemi, jadi untuk menjaga protokol kesehatan tidak boleh lalai, tetap penggunaan masker, tidak berkerumun, harus menjaga jarak, pencuci tangan, kebersihan tangan, dan sebagainya. Jadi kita jangan euforia dulu bahwa memang kasus kita sudah mulai mengalami penurunan, tapi kita tetap harus waspada dan tidak boleh lalai. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, We Protect.